Bapak Uskup, para romo, para suster, bruder, frater, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Masijan, Bu Narsih, Lukas, Yus, selamat siang berkah dalam. Saya mengenal dan berjumpa, bukan mengenal pertama, tapi berjumpa pertama kali dengan Romo Suryo ini pada bulan Juli tahun 1990. Saat kami bersama-sama masuk di Seminari Menara Martayudan di tahun pertama selepas SMP. Dan perjumpaan terakhir hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yang lalu. Selama 32 tahun kurang lebih, ada banyak kisah yang kalau dibagikan tentu tidak cukup dalam waktu ini. Selama menjadi teman saudara kita, saudara kami ini, Romo Suryo, jauh lebih banyak hal yang positif daripada yang negatif. Ketika menjadi teman imam selama 20 tahun, ada banyak hal yang mungkin nanti akan saya bagikan, keutamaan-keutamaan hidupnya. Ketika saya kemarin tanggal 11 saat di Darmais, saya memberi minyak suci kepadanya setelah beberapa teman imam yang hari-hari terakhir memantau perkembangan Romo Suryo dan juga bruder memantau perkembangannya, lalu sepertinya membutuhkan minyak suci, dan ketika ditanya lalu mau. Saat hendak menerimakan minyak suci kepadanya, saya bertanya, "Tos, tak minyak suci gelem ra?" "Gelem." Lalu proses selesai. Saya sadar pada waktu itu hal yang mungkin terbaik adalah sekaligus menerimakan sakramen pengampunan. Tetapi saya merasa bahwa itu akan menyiksa hidupnya. Mengapa? Susah untuk berbicara, sulit untuk berbicara. Dalam bayangan saya yang paling sederhana adalah di bagian kerongkongan itu atau tenggorokan apapun istilahnya itu di sini ya, seperti ban pecah ditambal, pecah lagi ditambal lagi, sehingga kalau berbicara mengalami kesakitan yang luar biasa. Saya bersyukur di saat-saat terakhir saya mengenal Romo Suryo dalam cara hidup yang paling istimewa. Dan barangkali kita semua bertanya-tanya, jangan-jangan Romo Suryo ki lara apa gitu kan, banyak yang nggak tahu. Romo Suryo sakit kanker hati dan 6 bulan terakhir berjuang untuk sembuh. Dan yang dipilih adalah Jakarta, Darmais. Dan harus kami akui hari-hari terakhir itu sungguh tarik ulur. Ketika saya bertanya kepada dia, karena spontan pada waktu itu dia mengatakan, "Bali yuk." "Bali nang ndi?" Langsung saya tanya, "Elizabeth atau Pantai Rapih?" "Elizabeth." "Kapan?" "Sok yen wis kabeh terkondisikan." "Sing njaluk sapa?" "Unio." "Kowe iki lak ya ketua Unio to?" Dia nggak sadar bahwa dia terpilih ketua Unio itu tanggal 28 Agustus tahun berapa ya, 2022 ya, 22, pas ulang tahun dia. Lalu pembicaraan menjadi lebih lambat lagi. Siangnya ketika ada Dokter Maria visit, dokter juga bertanya lagi. Beliau adalah spesialis yang selalu menemani penderita kanker terminal, lalu secara paliatif mendampingi mereka. Bertanya, "Romo, kenapa Romo milih pengobatan di Jakarta?" Dengan pelan-pelan dia menjawab, karena kesusahan. Jawabannya adalah, "Pertama, saya
sendiri, kemauan. Kedua, manut keuskupan. Itu hari Kamis tanggal 12 Mei. Nah, karena seperti itulah jawabannya, lalu kami berpikir, nek digawa nang omah kepiye? Kalau diambil ke Semarang bagaimana? Supaya apa? Semua teman-temannya, keluarganya bisa menemani saat-saat akhir Romo Suryo ini. Tapi dia ketika ditanya lagi, gelem enggak bali nang Semarang? Moh. Nah, lalu saya teringat, itulah dirinya. Kalau sudah punya keinginan yang sangat kuat, tidak ada satupun yang mampu menahan. Tahun 98 barangkali banyak orang yang sudah tahu, kita semua, dia demonstrasi ngotong salib keliling Jogja pada usia 24 tahun di seminari ini. Kalau sekarang orang-orang demo itu kan demi konten gitu, TikTok atau Instagram macam-macam. Dia sendirian ditemani 2 orang frater. Yang menarik adalah justru ketika salibnya itu diambil, dilepas oleh polisi, tidak boleh dipakai lagi, dia merasa justru kekuatannya, energinya hilang. Yang membuat dia berani adalah saat salib itu masih di panggulnya. Dan kita tahu di penghujung hidupnya dia memanggul salib yang sungguh-sungguh berat, menyakitkan, tetapi dia berani sendiri menanggung di Jakarta, jauh dari keluarga, jauh dari sahabat. Bu Narsih ketika masih berkunjung di Karolus, waktu itu dengan Bapak Uskup juga, ketika saya sowan ke Bulu Sawit, bercerita ketika Bapak Ibu pamit untuk pulang kembali ke Bulu Sawit waktu di Karolus, Romo Suryo nangis berbes. Bu Narsih bilang, kuwi resikomu milih neng Jakarta, lah neng omah neng Yogyo kan iso tak tunggoni. Kurang lebih itu dialognya. Meskipun sakit, meskipun berat, dia tetap memanggul salib hidupnya. Dan pada hari Minggu sore saya sowan Bapak Ibu Mas Jan, Yus, Lukas, saya mengatakan, kondisi Bapak Ibu tahu enggak? Pertama Lukas dan Yus tahu. Situasinya bagaimana? Kritis. Oke, sekarang saya minta jangan minta kesembuhan, jangan minta mukjizat, tapi mintalah kekuatan bagi Romo Suryo agar sungguh-sungguh sanggup menanggung sakitnya dan pasrah pada kerahiman Allah. Lalu berikutnya saya bertemu dengan Pak Masijan dan Bu Narsih. Saya tanya hal yang sama, saya tunjukkan foto terakhir beliau, dan mereka mengatakan kasihan. Kemudian saya bertanya, Bapak Ibu, Lukas, Yus, wes ikhlas? Ikhlas. Dan keikhlasan itulah yang membuat pas persis weton kelahirannya, Senen Pahing, dia meninggalkan kita di antara orang-orang yang dicintainya. Milihnya tepat, wetonnya tepat, Senen Pahing pas dia lahir sekaligus dia kembali kepada Allahnya. Nah Bapak Ibu, saudari-saudara, kalau ditanya selama menjadi teman Romo Suryo, apa yang bisa disimpulkan, benang merah seperti apa yang bisa dijadikan keutamaan hidupnya? Saya menyebutnya seperti ini. Selama 32 tahun berteman dengan dia, 20 tahun terakhir sesama menjadi imam, saya berani mengatakan dalam keyakinan saya, Romo Suryo ini adalah Romo yang suci. Kesucian tidak berarti bahwa tidak adanya kekurangan dan tidak adanya kedosaan. Tetapi kesucian adalah pada kemampuan untuk berdiskresi,
memilih berdasarkan suara hati, membandingkannya dengan suara Allah, dan Romo Suryo menurut saya mampu dalam hal itu. Dalam banyak peristiwa, siapapun sahabat yang hadir di sini, nek jejer karo Romo Suryo mesti ayem, betul nggak? Mesti damai, betul nggak? Dan siapapun merasa nyaman, betul? Itulah kehebatan dia. Itulah yang saya sebut kesucian dia. Ada 3 hal yang saya coba temukan dalam dirinya yang terkait dengan kesucian itu. Soal ketaatannya. Dalam berbagai macam kisah, Romo Suryo ini kadang juga protes. Tetapi karena ketaatan, dia tetap menjalankan dan menghidupinya. Hal yang pernah dia ceritakan adalah ketika di salah satu paroki, dia tekun untuk duduk di kamar pengakuan dosa, karena itu tempat ziarah selama 1 jam lebih, meskipun tidak ada yang datang. Lalu saya tanya, lagu ini yang juru kamar pengakuan ngopo? Ya maca buku. Nek saya yang rana wong ya rasa nang kamar pengakuan tuh ya, tapi dia punya keutamaan itu. Dan masih banyak lain. Soal kemiskinan, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa belum lama Romo Suryo itu pegang handphone Android. Sebelumnya SMS. Nah, ketika dia pakai Android, saya mengucapkan, wes mertobat ya nganggo Android. Wah, berarti dia bisa berkomunikasi dengan kami pakai WA Group. Dan yang terakhir adalah kemurnian dia. Hatinya sungguh tertuju kepada Allah. Hatinya sungguh tertuju pada imamatnya. Dan hatinya lah ini yang diserang dengan kanker hati. Dan dia juga berkali-kali mewartakan kerahiman Allah. Mengapa? Sebab pada tahun 2016 Romo Suryo ini ditunjuk menjadi misionaris kerahiman dan diberi kuasa untuk mengadakan pengampunan dari Bapak Paus. Saat itu masih di seminari menengah Mertoyudan, dia terbatas untuk ke keusupan lain, bahkan keluar Indonesia, tapi merasa tidak nyaman karena perutusan itu harus meninggalkan seminari Mertoyudan. Dan itulah pengalaman-pengalaman yang bagi saya menarik dalam hidup Romo Suryo. Tidak pernah marah, paling melengos. Terakhir ketika saya mau mengangkat tubuhnya di ranjang, ketika hendak naik di bed, saya merasa kuat. Saya tarik tubuhnya, ternyata nggak bisa. Face-nya, wajahnya melerok saya paham iki mesti arep ngeplak aku iki ning ra iso dekne. Lalu dia menunjuk suster. Berarti saya ke ruang perawatan minta tolong suster untuk membantu. Itulah Romo Suryo. Orang yang suci, orang yang setia pada imamatnya, setia pada tugasnya, dan juga pada ketaatan, kemurnian, dan kemiskinannya. Dan persis apa yang disabdakan Tuhan hari ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saudari-saudara, para romo, para frater, berbangga, bersyukur bahwa kita pernah mengenal Romo Suryo yang keteladannya di atas rata-rata, yang cara hidupnya sangat unik, sok-sok ngane-nganei, neng ora aneh-aneh. Dan saya bersyukur menjadi temannya, dan moga-moga dia menjadi pendoa kami semua. Dan kebetulan kasula yang dipakai itu adalah kasula angkatan, dipakai pada pertama kali tahun 2019. Dia senang menggunakannya, dan waktu itu dibawa Romo Fajar ke Jakarta supaya nanti kalau dipanggil Tuhan sudah dibawakan kasula dan jubah. Kami semua waktu itu sudah ikhlas. Romo Suryo, aku kuat, matur nuwun berkah dalem.